Asmat, negeri yang dipeluk rawa, diselimuti kabut, dan dijaga oleh hutan bakau. Bagi warga Asmat, rawa bukan sekadar genangan air, melainkan urat nadi kehidupan. Kalau bicara soal tantangan hidup di rawa, sudah pasti salah satu yang paling berat adalah nyamuk. Apalagi di Asmat ini dikenal sebagai daerah endemik malaria. Tapi untungnya masyarakat di sini sudah lama punya cara tradisional untuk menanganinya. Jadi hari ini saya diajak ke kebun untuk mencari barang-barang untuk membuat obatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oh, di sebelah sini Pak. Nggak jauh ternyata ya. Ini yang kita ambil buahnya. Oke. Jadi ternyata salah satu obat yang bisa digunakan untuk mencegah itu dari buah mengkudu, atau kalau di sini disebutnya demor ya Pak? Ya, Demor. Oh, jadi bisa buat dipakai juga ya? Oh iya. Mencegah penyakit. Jadi nggak cuma buahnya aja, tapi daunnya ini juga bisa dimanfaatkan, bisa dibakar, bisa direbus juga ya Pak? Ya. Selain ramuan, masyarakat Asmat juga punya obat nyamuk bakar alami. Iya. Pak! Aduh. Nggak taunya ternyata di sini ada jembatan kayu, cuman emang karena jembatannya terendam, ini airnya lagi naik, jadi nggak kelihatan. Ternyata airnya nih sepaha saya. Jadi di Asmat ini emang dikenal sebagai daerah yang sebagian besarnya itu terdiri dari rawa basah. Dan lihat aja nih, tumbuhan semak-semaknya itu juga tumbuh tinggi sekali, bahkan bisa setinggi saya tuh yang di situ. Makanya kenapa di sini nggak semua tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Tapi ini ada satu pohon po atau pohon sukun yang tumbuh tinggi sekali yang akan saya ambil salah satu bagiannya untuk obat nyamuk. Tanaman po'o atau sukun salah satu tanaman yang mampu beradaptasi dengan lingkungan rawa. Nah, ini adalah buah sukun yang gagal bertumbuh, jadinya jatuh duluan dia. Nah, ini disebutnya po fetching, dan ini bisa dikeringkan untuk dijadikan obat nyamuk. Jadi kita ambil yang udah jatuh-jatuh, karena kalau manjat pohonnya setinggi itu kita nggak bakalan bisa. Po facing merupakan bakal buah yang gagal berkembang, mengering lalu rontok. Oh ini ada Pak, ya. Nih. Coba kalian lihat ya, ini yang kita cari, ini tempat kita mencarinya. Dia mirip-mirip, makanya agak susah mencarinya, kita harus fokus. Ini udah cukup Pak? Cukup ya? Oke, karena ini kita dapatnya udah cukup banyak, udah satu noken segini, kita akan ke para-para untuk mengeringkan fetching yang sudah jatuh. Nah, kalau fetching ini karena dia jatuh-jatuh di dekat rawa ya, otomatis dia basah, terus terkadang teksturnya juga ada yang masih lembek, makanya ini harus dikeringkan dulu dengan cara digantung di atas asap. Kalau udah kering, baru dibakar seperti dupa ya Pak. Air pasang perlahan naik. Saya bersama Bapak Marten dan Bernardus membuat perapian di tanah yang tidak terendam. Sambil mengeringkan po facing, saya mulai membakar buah demor. Semakin sore, asap semakin mengepul. Cara mengusir nyamuk seperti ini jadi cara adaptasi suku Asmat akan lingkungan mereka. Tapi justru ini yang dicari, asap-asap kayak gini. Karena kalau udah bakar-bakar, muncul asap kayak gini, meskipun kita pedih di mata, tapi aman dari nyamuk. Demor sudah mulai legam, tanda buah ini siap dimakan. Ini bentukan buah mengkudunya yang sudah dikupas. Dan ini masih panas, tapi kita coba aja. Tadi sebelum saya nyoba, saya tanya dulu sama bapaknya, Pak rasanya gimana? Katanya manis.
Kayaknya yang ini emang belum mateng deh. Karena rasanya agak getir, kemudian dalamnya memang berlendir. Tapi justru biasanya yang rasanya kurang sedap kayak gini malah justru lebih bagus buat kesehatan. Selain mengandalkan pasokan dari luar pulau, untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat Asmat sekarang mulai berkebun di sekitar Dusun Sagu. Sementara untuk ketersediaan air, warga Asmat menampung air hujan yang bisa mengguyur hampir sepanjang tahun. Namun masuk musim kemarau, mereka hanya bisa memanfaatkan Dusun Sagu untuk kebutuhan makanan dan air. Nah, disinilah warga suku Asmat memilih lokasi untuk berkebun karena selain lokasinya jauh dari pesisir yang bisa terkena air garam saat air meluap, jadi di sini itu tanahnya masih tanah gambut. Ini tapi udah lumayan padat ya, tapi kalau digini-gini masih kelihatan gerak nih. Jadi disinilah tumbuhan-tumbuhan kebun itu bisa bertumbuh dengan subur seperti ini. Tapi sebelum dimulai kegiatannya, mereka akan membuat rumah befak dulu atau rumah kebun sementara. Ini lagi keliling untuk cari bahan-bahannya. Di tengah rawa dan hutan bakau berlumpur, pohon sagu tumbuh subur. Di lokasi ini pula, sekarang masyarakat Asmat sudah mengenal aktivitas berkebun. Menginjakan kaki di Dusun Sagu, nyamuk dan serangga lainnya langsung mencium kehadiran kami. Sebelum memulai pekerjaan, warga Asmat biasa membuat perapian untuk menghindari gangguan nyamuk dan serangga. Nah, ini membuat perapian dulu supaya asapnya keluar. Jadi mengerjakan pekerjaan kebun itu lebih mudah nantinya. Luas hutan sagu di wilayah Asmat mencapai 1,4 juta hektar. Menjadikan Asmat sebagai lumbung sagu terbesar di Indonesia. Jadi setelah mereka menentukan pohon sagu yang mana yang mau ditebang, itu biasanya akan dibuka dulu bagian batangnya untuk dilihat dalamnya itu ada sagunya, atau di sini disebut amsa atau ambas ya Mama? Ambas. Ini jadi barusan dicek, barusan dibuka dan ternyata di kapaknya itu ada amsanya atau ada sagunya. Nah, sekarang ini akan ditebang. Ini salah satu tanda kalau udah mau roboh, itu daun di atas udah mulai goyang. Dan ini kita bisa lihat pohonnya mulai goyang ke arah sana tuh. Awas, awas, mana? Pohonnya roboh, ini rasanya hampir kayak gempa karena tanah semua bergerak. Aktivitas pangkur sagu dilakukan seluruh anggota keluarga secara bergantian. Laki-laki, Permisi perempuan, bahkan anak sudah terampil memangkur sagu. Sambil memangkur, saya bersama Mama membuat sumur untuk memeras sagu. Menggali sumur di tanah rawa cukup dengan tangan saja. Ini kalau misalnya bagian atasnya udah dibuangin, itu kita tunggu dulu sementara waktu sampai airnya mengendap. Dan ini memang sumur sederhananya itu nggak terlalu dalam, ini mungkin sekitar 30 cm aja, tapi sudah tersaring dengan sendirinya oleh akar-akar sagu. Ini kita bisa lihat ada air yang bergerak keluar nih. Oke, tuang ya. Nah, ini air yang dari sumur sederhana yang tadi saya buat itu sudah mulai mengendap kotorannya, jadi sudah lebih bersih dan bisa dipakai untuk memeras sagu. Jadi yang dicari adalah endapan dari sagunya ya Kak. Nah, ini dari sumur sederhana yang tadi itu. Airnya memang tawar, tapi memang ada sedikit rasa pahit karena kita bisa lihat warna airnya ini agak kecoklatan. Itu bukan karena kotor, melainkan dia mengandung tanin dari akar dan daun yang ada di sekitar sini, hampir seperti yang ada di teh. Alat perasagu dibuat sederhana, memakai pelepah sagu untuk menyimpan endapan pati sagu. Saat meremas sagu, air akan mengalir pada pelepah sagu dan membawa sari pati putih.
Setelah diperas, air kemudian dibuang dari pelepah sagu dan tersisa endapan pati. Ini dia endapan sagunya yang udah bisa dibawa pulang. Ini tebal sekali. Kemudian kalau dipegang itu hampir seperti tepung maizena. Nah, meskipun sederhana seperti ini, tapi sagu merupakan makanan pokok bagi suku Asmat. Mengambil dan mengolah sagu bisa dilakukan selama seharian. Karena itu, mereka biasa membawa bekal untuk makan. Nah, ini kita lagi bikin ambas jimin atau sagu bakar. Ini dibungkus pakai daun sagu, kemudian ditutupnya juga pakai tulang dari belakang daun sagu, kayak gini nih. Tepung sagu bisa diolah jadi makanan yang tidak kalah dari beras, singkong, dan jagung. Ini sagunya udah masuk, sambil kita tunggu matang karena cukup lama, jadi kita masukkan patatas dan ikannya sekalian. Nah, ini dia ambas jimin bari. Ini sagu bungkus tadi yang sudah matang. Memang luarnya hangus, tapi ini cuma luarnya aja nih, makanya kita bersihkan dulu. Setelah matang, sagu bakar dikerok lapisan luarnya untuk membuang bagian yang gosong. Ini dilihat sekilas sih dari luar seperti, kalau kalian tahu, mirip-mirip aci goreng. Bagi. Baskam, makanya kita potong ikan ini. Baskam. Potong. Wanginya enak. Gurih. Ini ikannya matang sempurna ya. Tuh, lihat dagingnya. Ikan lema ini dia nggak usah dipakein bumbu tambahan, udah ada rasa manis dan gurih alami. Dicampur sagu enak banget. Jadi memang karena kita lagi bekerja di kebun di tengah hutan, kadang cuaca itu tidak menentu. Bisa satu saat panas, kemudian hujan. Jadi pas banget kita bisa istirahat di dalam sini sambil berteduh dan makan siang. Enak banget. Seperti inilah kehidupan sehari-hari masyarakat suku Asmat yang tinggal di daerah rawa. Meski setiap hari harus berjalan jauh ke kebun, tapi setimpal dengan hasil yang didapatkan. Dan dari keluarga Mama Yosefina, saya belajar bahwa kearifan lokal bukan hanya soal tradisi, namun juga bagaimana cara hidup berdampingan dengan alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang!